Pemirsa, KPK periksa Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid diperiksa untuk dimintai keterangan seputar pengelolaan haji. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa pendakwa Khalid Basalamah Senin 24 Juni 2025. Khalid diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid Basalamah hadir di gedung anti rasuah untuk dimintai informasi seputar pengetahuannya mengenai pengelolaan haji. Sebagai informasi, Khalid Basalamah adalah pendiri Uhud Tour yang merupakan travel haji dan umroh. Informasi yang diberikan berguna untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam kuota haji. Selain Khalid, KPK juga sudah memeriksa sejumlah pihak. Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan seriusan, serius tapi santai. Oke, tadi itu berita tentang pemanggilan Pak Khalid Basalamah ke KPK terkait kasus kuota haji teman-teman ya. Tahun 2024 yang melibatkan Menteri Agama yang tahun kemarin yaitu Gus Yakut, yang sekarang masih belum ketemu teman-teman ya. Ingat, kami tidak mendukung dan tidak membela yang salah ya. Salah ya tetap salah, proses saja sudah, nggak apa-apa bos ya. Namanya juga anggaplah sebagai seleksi alam gitu bos ya. Betul. Agar organisasi ini yang besar ini Bersih, dan bos. yang didirikan oleh ulama-ulama kita yang kita banggakan ini bersih dari oknum-oknum seperti itu. Baik kasus-kasus yang disengaja maupun tidak, kasus-kasus konspirasi maupun kasus pribadi, kita nggak tahu kan gitu bos ya. Oke. Tadi dijelaskan bahwasanya Pak Khalid dipanggil untuk diminta keterangan karena beliau ini mempunyai travel yang bernama Uhud Tour bos ya. Tour, betul. Okay. Ini narasi Wahabi, ada beberapa narasi berbau pembelaan ya, nggak masalah lah ya, mereka membela terserah lah ya. Pembelaannya karena media-media yang ada ini judulnya terlalu over katanya bos, terlalu framing. Judulnya terlalu memframing ya. Kita cek dulu medianya, judul-judulnya bos ya. Ini dia dari detik.com. Kata KPK usai panggil Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi. Oke. Kemudian kata tempo.co, profil Khalid Basalamah yang diperiksa KPK soal korupsi kuota haji. Kemudian dari Insert Live, Khalid Basalamah terseret kasus korupsi haji. Dari tempo.co lagi, KPK periksa Khalid Basalamah di kasus dugaan korupsi kuota haji. Oke. Kemudian dari Radar Kediri, KPK periksa Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus apa? Oke. Dari inilah.com, KPK buka peluang periksa lagi Ustadz Khalid Basalamah di kasus korupsi. Oke. Kemudian dari Tirto, KPK periksa Khalid Basalamah soal dugaan korupsi haji. Oke. Jadi rata-rata di situ judulnya adalah Pak Khalid Basalamah diperiksa, dimintai keterangan, gitu bos. Sedangkan narasi dari Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah sebagai saksi ahli. Ingat, saksi ahli katanya ya. Oke. Ya karena Pak Khalid Basalamah mempunyai travel itu gitu bos. Jadinya mereka menyangkut pautkan atau jadinya mereka mengaitkan Pak Khalid ini sebagai saksi ahli karena beliau punya travel itu saja bos ya. Kemudian lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar apakah ini benar adanya atau tidak? Kita ikuti saja beritanya teman-teman. Dari kalangan Wahabi, Anda dari kalangan Wahabi juga boleh-boleh saja kalian membela karena memang belum terdakwa kan gitu bos ya. Betul. Tapi yang jadi tanda tanya besar gitu kan. Yang jadi tanda tanya besar adalah kenapa harus Pak Khalid yang diperiksa itu loh. Karena Padahal yang punya travel ini kan banyak ya. Yang punya travel ini banyak. Kenapa Pak Khalid yang diperiksa? Ya. Walaupun tim penyidik juga mengatakan ini nggak mustahil juga. Travel-travel yang lain juga akan dipanggil dan diharapkan travel-travel yang lain ini juga bersikap kooperatif seperti Pak Khalid Basalamah karena Pak Khalid Basalamah ini baik dan bersikap kooperatif ketika pemeriksaan gitu loh. Dan informasi dari Pak Khalid ini banyak membantu juga.
akan menemukan titik-titik atau informasi-informasi baru berkenaan dengan kuota haji 2024 gitu Bos ya. Lalu apakah ada hubungannya pemanggilan KPK ini kepada Pak Khalid Basalamah? Hubungannya dengan narasi Guru Gembul yang kemarin-kemarin. Apakah KPK ini memanggil Pak Khalid Basalamah karena telah menonton video Guru Gembul? Kami akan tampilkan video lagi dari Guru Gembul yang temanya sama, membahas tentang Ustadz Sunni yang korupsi ini, tapi dengan video yang berbeda teman-teman ya. Oke, yang kali ini Guru Gembul sudah bersumpah pakai wallahi, kan Guru Gembul jarang bersumpah tuh. Loh, ya kan iya, hampir nggak pernah. Tapi kalau ini kalau pakai wallahi, kalau sudah wallahi ini kayaknya kan gitu teman-teman ya. Berarti bener-bener kuat ini. Pernyataan Guru Gembul ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kan begitu. Kita cek videonya teman-teman ya. Demi Allah, ada seorang ulama di Indonesia, dai terkenal sekali, biasa menyebar dengan slogan dakwah sunnah. Tutur katanya lembut, wajahnya sangat santun, orangnya juga baik, diundang di berbagai podcast. Dia korupsi besar-besaran dana umat untuk dirinya sendiri dan diserahkan kepada istri keempatnya. Lalu kata jamaahnya apa? Jangan biarkan informasi ini tersebar kemana-mana karena ini aib. Kenapa disebutnya aib? Ini kan dosa sosial. Kalau dosa sosial itu harus dihukumi secara sosial. Jadi kalau misalkan di sini ada yang melakukan perzinahan dan tidak ada orang yang tahu dan si perempuannya suka-suka sama suka, udah diam. Jangan bahas, jangan kasih tahu kemana-mana. Itu aib. Tapi kalau di sini ada orang yang mencuri, itu harus dihukum. Itu tadi videonya teman-teman ya. Jadi Guru Gembul berkata wallahi, demi Allah. demi Allah. Jadi untuk KPK, jadi dengan adanya video Guru Gembul ini, mungkin untuk KPK sebaiknya memanggil juga Guru Gembul nih untuk tambahan informasi, memanggil Guru Gembul untuk dimintai keterangan siapa Ustadz yang dimaksud itu. Apakah ada hubungannya dengan Pak Khalid atau bukan yang dimaksud Guru Gembul ini? Soalnya dia kan masih samar-samar tuh main tebak-tebakan ya, tidak menyebut nama. Ini perlu ditelusuri juga oleh KPK. Ini siapa? Jika ada hubungannya tuh, nah maka bisa lebar nanti ini, bisa diperkuat lagi data-datanya gitu. Kalau memang bukan ya bukan gitu loh Bos. Kalau memang ini Pak Khalid Basalamah, karena indikasinya kan yang podcast di mana-mana yang terkenal itu salah satunya ya Pak Khalid Basalamah kan gitu ya. Jadi informasi ini bisa menambah dan membantu KPK dalam mengumpulkan informasi terkait kasus ini ya. Kami tidak menggiring opini bahwasanya yang dimaksud Guru Gembul adalah Pak Khalid, bukan. Hanya saja Guru Gembul menyatakan wallahi demi Allah, itu berarti kan sudah dia sudah yakin bahwasanya pernyataannya itu bisa dipertanggungjawabkan, ada bukti-bukti yang kuat kalau sudah demi Allah itu Guru Gembul ya. Seperti itu menurut kami ya. Jadi nanti apapun keputusannya, walaupun ketika pertama dipanggil itu sebagai saksi ahli, ketika ada bukti-bukti tambahan, statusnya bisa naik teman-teman, bisa naik menjadi tersangka atau apapun lah ya. Tapi ya kami berharap juga semoga Pak Khalid ini nggak terlibat dalam hal ini gitu Bos ya. Sebab masih banyak sebenarnya yang ingin kami gali dari fatwa-fatwa Pak Khalid yang nyeleneh-nyeleneh itu teman-teman. Kalau dianya itu nggak bisa ngasih tausiah lagi, fatwa lagi, maka kami nggak bisa ngoreksi lagi. Maksudnya ya fatwa-fatwa yang nyeleneh kan, yang menyesatkan kan ya bisa dikatakan lebih berbahaya juga Bos, atau gitu. Setara bahaya dengan koruptor kan gitu. Soalnya ini yang disesatkan adalah umat awam, orang awam yang disesatkan, kemudian kesesatannya dipertanggungjawabkan di dunia akhirat. Sebab masalah kesesatan ini, kesesatan fatwa, kesesatan argumen, kesesatan narasi, ini kan akibatnya kan dunia akhirat bagi umat juga kan gitu. Kalau umat meyakini itu bisa terseret umatnya kan gitu. Kalau masalah korupsi itu umat paling pribadi yang dirugikan adalah materi umatnya, yang bertanggung jawab dunia akhirat yang koruptor. Ya kan, sedangkan yang di korupsi uangnya rugi dunia saja. Tapi kalau masalah fatwa tuh, kalau masalah fatwa sesat tuh, fatwa keliru, fatwa kocak, fatwa konyol, fatwa tidak berdasar, maka baik ustadz atau umatnya, kedua-duanya itu bisa dirugikan baik di dunia maupun di akhirat kan begitu Bos ya. Oke, itu saja Bos untuk hari ini Bos.
Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.